ayat Quran dan hadis, kalau kita buat dalam satu tajuk kita malam hari ini adalah pertanggungjawaban hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hidup ini suatu masa Allah Subhanahu wa taala akan meminta adanya pertanggungjawaban, responsibility, apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Maka berhati-hati dalam hidup ini, karena apa yang kita lakukan hari ini, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita hari ini berbuat baik, menebar kebaikan, Allah kembalikan untuk kita kebaikannya. Kita akan merasakan bahagia. Wa in asatum falaha. Tapi kalau hari ini ada manusia berbuat kejahatan, boleh jadi dia mungkin berjaya dengan kejahatannya, dia selamat dari hukuman dunia, tapi dia tidak akan selamat nanti di mahkamah akhirat. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah akan menjadi hakim yang paling adil. Sebab di dunia ini sangat tidak mudah mendapatkan keadilan. Di dunia ini tidak jarang yang benar boleh menjadi salah, dan yang salah pun boleh menjadi benar. Maka dalam surah Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutsraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja yang telah menjalani kehidupan ini? Tapi mereka akan diminta pertanggungjawaban. Hidup ini tak lama. Kita ini sedang berbaris-baris panjang menuju satu pintu gerbang yang disebut dengan Abwabul Maut, pintu gerbang kematian. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantadir. Surah Al-Ahzab ayat 23. Di antara manusia itu ada yang sudah sampai, dia sudah sampai janjinya menghadap Rabbnya. Wa minhum may yantazir. Dan di antara manusia pula ada yang menunggu. Jadi kalau ini mohon maaf kita berbaris panjang dan kita akan menuju satu pintu gerbang kematian, tak tahu kita sudah sampai di mana ini. Apakah masih di belakang, atau sudah di tengah, atau mungkin sudah dekat di depan pintu. Kalau boleh saya belakangan, tuan-tuan silah duluan boleh. Atau tuan-tuan yang duluan, saya yang belakangan. Rasanya belum cukup bekal yang akan kita bawa. Tapi kematian itu absolut. Kematian boleh datang bila masa, di mana saja, bila masa saja dia datang, dimanapun kita berada. Nah, maka tiada yang paling dekat dengan kita kecuali kematian itu sendiri. Masa COVID-19 2 tahun, 256 negara di dunia ini merasakan bagaimana wabah yang begitu dahsyat. Orang tak boleh pergi kemana-mana. Barangkali hospital Pulau Pinang pun tak ada pasien lagi, karena pasiennya dari Indonesia 80% ya. Orang di rumah tak boleh pergi kemana-mana. Kita sudah rasakan 2 tahun. Itu baru satu wabah COVID-19, tapi sudah membuat manusia ini porak-poranda, hancur lebur tak berdaya. Bagaimana kalau datang wabah-wabah lain? Wal'iyadu billah.
Lihat surah Al-A'raf 133. Ini wabah-wabah yang terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun, Haman, Qarun di Mesir pada zaman itu. Allah sudah datangkan wabah dan bencana yang lebih dahsyat daripada COVID-19 yang kita hadapi 2 tahun, 2020 sampai 2021. Dan itu luar biasa. Seluruh dunia tidak berdaya. Tapi lihat Al-Quran Al-A'raf 133, fa'arsalna alaihimut tufana wal jarad wal qummal wad dafadi' wad dam ayatim mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ternyata di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Fir'aun, Haman dan Qarun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Fir'aun disebut Allah, idhhab ila fir'auna innahu tagha. An-Nazi'at ayat 17. Allah sebutkan Fir'aun itu tagha, orang yang sombong, takabur, karena dia punya kekuasaan yang hebat. Dia punya tentara-tentara yang banyak. Sampai dia berkata dalam surah Al-Qasas 38, ma'alimtu ilahin min ghairi. Aku tak tahu kalau ada lagi Tuhan selain aku. Sebegitu sombongnya karena disebut Allah tagha. Dia punya kekuasaan, dia punya bala tentara, kekuatan militer. Begitu juga dengan Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Allah sebut Fir'aun tagha. Tagha itu dalam tafsir orang yang takabur karena kekuasaan. Tapi Allah sebut Qarun bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Di surah Al-Qasas ayat 76. Kalau kita baca di ayat itu Allah katakan Qarun bagha, orang yang sombong karena punya harta. Tapi lihat dalam sejarah, sebelum Allah tenggelamkan mereka, Allah datangkan wabah-wabah yang dahsyat. Fa'arsalna alaihimut tufana. Allah datangkan tufan. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir, tufan itu badai, angin yang sangat kuat sampai hidung-hidung mereka mengeluarkan darah. Tufan. Fa'arsalna alaihimut tufana wal jarad, belalang. Kota Mesir itu lockdown, orang tak boleh kemana-mana. Seluruh kota Mesir ditutup belalang. Lebih hebat dari COVID-19. Tak ada orang boleh keluar lagi, belalang di mana-mana. Wal kummal, bahkan kutu, semuanya menjadi kutu. Makanan mereka semua ditutupin kutu. Hari ini kutu masih di kepala kita. Di Mesir datang wabah kutu. Wad-dafadi', bahkan katak. Sehingga kota Mesir itu ditutupi katak. Wad-dam, bahkan sungai, air minum mereka menjadi darah. Ayatim mufassalatin, tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Fastakbaru, tapi tetap mereka dalam kesombongannya. Dan apa yang terjadi dalam sejarah, kalau Fir'aun Allah tenggelamkan dalam surah Yunus 92, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun.
kami tenggelamkan itu Fir'aun. Tapi di saat dia tenggelam, dia minta tolong, kami selamatkan jasadnya. Litakuna liman khalfaka ayatan, supaya menjadi pelajaran bagi umat yang hidup di belakang hari. Lihat itu jasad Fir'aun, dan sampai hari ini jasadnya masih ada, disimpan dalam sebuah museum di kota Mesir, di Alexandria. Dibangun sebuah monumen yang merupakan monumen jasad Fir'aun. Mudah-mudahan tuan dan puan suatu hari boleh pergi ke sana. Nanti rombongan dari Masjid Jami' An-Najah pergi umroh singgah di Mesir. Kalau saya diajak, saya pun senang hati juga. Boleh ikut dalam rombongan. Lihat jasad Fir'aun yang masih ada. Dia tenggelam tapi Allah tolong supaya menjadi pelajaran. Tapi berbeza dengan Qarun, dia ditenggelamkan dan tidak ditolong Allah. Surah Al-Qasas 81. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Khasfun, dalam bahasa Al-Quran, Qarun itu khasfun. Dalam bahasa sains, likuifaksi. Jadi likuifaksi itu bencana alam yang mengerikan, di mana tanah berubah menjadi cair dan apapun benda di atasnya dia telan. Itulah yang disebut khasfun, likuifaksi. Qarun ditenggelamkan bersama hartanya, rumahnya, ternaknya, kebunnya, seluruh hartanya ditelan bumi, dan Allah tidak menolongnya. Dan sampai hari ini tidak tahu di mana Qarun. Tapi yang dikenal orang ada harta Qarun. Ada yang katakan ditemukan harta Qarun di China. Ada pula yang bilang harta Qarun ditemukan di Padang Serai, Pulau Pinang. Boleh jadi kalau dibongkar ada harta Qarun. Benarkah itu? Wallahu alam bissawab. Tapi begitulah, karena kayanya sampai dia dikawal oleh para pengawal menjaga hartanya. Unta-unta membawa kunci gudang-gudang kekayaan. Tapi dia bagha, sombong dengan hartanya dan tidak beriman kepada Allah, ditenggelamkan Allah. Jadi dalam sejarah kota Mesir pernah dilanda wabah-wabah yang lebih dahsyat daripada COVID-19. Nauzubillah min dzalik. Kita lihat COVID-19 pun sudah menghancurkan kehidupan kita. Bagaimana kalau pada masa Nabi Musa itu terjadi, datang lagi wabah belalang, wabah katak, kutu, lautan air jadi darah, tak mampu kita menghadapi. Nah, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian malam ini masa tak panjang ya, mungkin 50 menit penerbangan Medan Kuala Lumpur, standar internasional. Saya ingin kutip satu hadis daripada Mu'az bin Jabal. Hadis ini termaktub di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani, dan boleh kita baca dalam kitab Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi. Hadis daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila fihi, wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Rawahul Baihaqi wa Tabrani. Hadis daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu menyebutkan,
Ini tentang pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, responsibility. Nanti manusia itu tak boleh berjalan satu langkah pun kakinya di akhirat setelah kiamat terjadi. Dan ini banyak orang sebut tanda-tanda kiamat pun sudah banyak. Tapi kalau kita baca surah Al-Hajj ayat 2, ada 3 tanda-tanda kiamat besar pada ayat itu. Disebut di surah Al-Hajj ayat 2. Terjemahan pertama, di masa itu tak ada lagi budak-budak kecil. Anak-anak tak ada lagi. Sebab mereka orang anak-anak tak berdosa, jangan mereka menyaksikan kedahsyatan hari kiamat. Mereka akan diwafatkan Allah. Tapi malam ini pun tak nampak ada budak-budak di masjid kita ini. Yang ada ayah dari budak-budak ayah. Ada 1, 2, tapi boleh kita membiasakan membawa zuriat kita. Ajarkan mereka cinta dengan masjid sedari kecil mereka. Maka tuan dan puan, ayah ibu, sebenarnya bawalah anak-anak itu sedari kecil supaya mereka terbiasa mencintai masjid, memakmurkan masjid. Nanti suatu masa kita ayah ibunya tak ada lagi, merekalah zuriat yang akan menggantikan kita datang kemari. Di ayat itu juga disebut yang kedua, nanti hari kiamat itu ketika akan datang, wanita-wanita yang hamil, yang sedang mengandung, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kandungan mereka. Bayi-bayi janin yang tak berdosa jangan juga menyaksikan hari kiamat. Dan satu lagi dalam ayat itu disebutkan banyak orang mabuk. Mabuk bukan kena khamar, mabuk karena gempa bumi terjadi silih berganti. Di mana-mana belahan bumi terjadi guncangan. Itu tanda-tanda kiamat besar yang disebut dalam surah Al-Hajj ayat 2. Tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang telah saya baca, 1 langkah pun manusia tak boleh berjalan di akhirat sebelum mereka pertanggungjawabkan ada 4 soalan. Tak banyak yang Allah tanya. 4 soalan ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka selagi hari ini Allah masih beri kita kehidupan, persiapkanlah yang 4 hal ini. Apalagi 1 hari di akhirat, masa yang sangat panjang. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Al-Hajj 47. Di surah Al-Hajj 47. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilai fi yawmin kana fihi miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'uddun. As-Sajdah ayat 5. 1 hari di sisi Tuhanmu samalah itu dengan 1000 tahun hitunganmu di dunia ini. Ya Allah, saya rasa tak ada kita yang sampai 1000 tahun. Nabi sudah katakan, maaf, kebanyakan daripada umatku sittina ila sab'ina min umrihim, 60 sampai 70. Dan Nabi sampai 63 tahun. Ada yang sudah 60? Tuan-tuan dan puan yang hadir nih, ada yang 60? Hati-hati. 62? Ingat 63. Yang sudah 65 ada? Selamat, udah lewat 63. Rasulullah itu 63 tahun. Nah, maka kita yang sudah 60,
itu usia yang harus lebih berhati-hati. Satu langkah pun nanti tak boleh manusia itu berjalan pada kehidupan di hari akhirat, yaumul hisab. Allah minta 4 hal yang harus dipertanggungjawabkan, 4 soalan. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Allah minta soalan yang pertama, pertanggungjawaban umur, usia, kemana sudah kita gunakan. Kita hidup 50 tahun, mana yang lebih banyak kita buat dosa atau pahala ini? Sudah hidup 80 tahun, lebih banyak taat atau maksiat? Sudah 60 tahun, lebih lama iktikaf di masjid atau iktikaf di depan TV? Ada juga orang iktikaf, dia di depan TV, bukan iktikaf di masjid. Allah tanya itu, kemana umur ini dihabiskan? Makanya dalam surah Yasin, saya pikir tuan dan puan sudah hafal Yasin. Setiap malam Jumat baca Yasin. Barangkali sudah 70 tahun baca Yasin, udah hafal. Lihat di surah Yasin 68. Wa man nu'ammirhu nunakissu fil khalqi afala ya'qilun. Hebat ayat ini. Siapa orang yang kami panjangkan umurnya sampai 60, 70, 80, 90, nunakissu fil khalqi afala ya'qilun, kami kembalikan mereka seperti sedia kala, seperti bayi masa kecil. Dia akan lemah dan tak berdaya semakin bertambah umurnya. Coba lihat, bertambah umur kita, maaf, mata sudah kurang terang. Kadang mertua pun tak nampak kalau tak pakai kacamata. Kulit sudah mulai mengendur, tak kencang kulit kita lagi. Telinga sudah mulai kurang. Kaki, kaki paling terasa ini. Duduk pun tak boleh tahan lama, kadang harus cari sandaran. Bersandar, kalau ke masjid duduk bersandar. Ini ada yang bersandar, ada yang tak bersandar. Doa saya yang tak bersandar pahalanya lebih banyak. Yang sudah bersandar lanjutkan sandarannya. Kaki sudah tak boleh tahan. Dulu boleh jalan tawaf sa'i di mall 5 jam dulu. Sekarang jalan 30 menit cari kursi kecil. Wa man nu'ammirhu nunakissu fil khalqi. Gigi, maaf, gigi ini sudah mulai jatuh tanggal satu-satu. Balik macam bayi, cari bubur. Udah makan bubur macam bayi. Tak sanggup lagi makan ikan 3 rasa. Sekarang bukan 3 rasa, 4 rasa. Tambah 1, rasa mahal. Dulu sanggup makan burung, boleh tahan. Makan sate samuri, ada di Kuala Lumpur. Sate Haji Samuri, sate kajang. Tak tahu saya di Pinang ada atau tidak sate kajang. Dulu, sekarang tak tahan gigi, makan nasi lembek. Wa man nu'ammirhu nunakissu fil khalqi. Supaya apa? Gunakan akal, supaya manusia tak lupa diri, supaya manusia tak sombong. Allah jadikan jasadnya bertambah lemah, bertambah susah, supaya bertambah taat kepada Allah SWT. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik itulah orang yang bertambah umurnya, bertambah-tambah taatnya.
Bertambah umur, bertambah rajin sholat berjamaah di masjid. Bertambah umur, bertambah rajin bangun tengah malam sholat tahajud. Bertambah umur, semakin rajin baca Al-Quran. Bertambah umur, semakin rajin bersedekah. Sebab dia mendekati pintu gerbang kematian itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal di dunia ini. Nah, bekal yang paling baik adalah takwa gitu. Nah, jadi tuan dan puan, yang pertama itu Allah akan tanya umur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa husnul khatimah. Mudah-mudahan tuan dan puan sudah mengamalkan doa ini. Baca doa ini selepas solat fardu, selepas solat tahajud, selepas duha, minta diberi Allah husnul khatimah. Ada doa yang diajarkan Nabi. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, wa khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyami yawma alqaka. Allahumma gfirli ma madha wa aslih li ma tabaqa. Makna daripada doa itu, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah sebaik-baik umurku pada akhirnya. Bertambah umurnya, bertambah taatnya. Bertambah umurnya, bertambah rendah hatinya. Sebaik-baik umur pada akhirnya. Wa khaira amali khawatimahu. Dan sebaik-baik amalku pada penutupnya. Alangkah indahnya dia meninggal dunia. Ada orang, Masya Allah, sedang baca Al-Quran, dia meninggal dunia. Ada orang sedang sholat, dia terjatuh, meninggal dunia. Ada orang sedang khutbah, dia lemah dan terjatuh dalam khutbahnya. Sebaik-baik amal pada penutupnya. Tapi wal'iyadu billah, ada orang meninggal, dia sedang mabuk, dia sedang minum whisky, minum brandy, dia mati dalam minum khamar. Maaf, ada orang mati dia sedang berzina. Ada orang mati dia ditembak sedang mencuri. Bagaimana matinya? Doa yang diajarkan Nabi, wa khairu amali khawatimahu. Amal yang paling akhir sangat menentukan. Bahkan disebut dalam satu hadis, warrajulu mata ala ma'asya fihi. Hati-hati. Warrajulu mata ala ma'asya fihi. Seseorang itu meninggal dunia, maaf, menurut kebiasaannya. Maka biasakan yang baik-baik. Ada satu kisah diceritakan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Al-Fawaid. Ada satu orang ahli maksiat, dia kerjanya minum khamar, pemabuk, dan dia saat menjelang mati masih mabuk. Datang saudara-saudaranya mengajarkan kalimat tauhid, laqinu mautakum, laqinu mautakum, la ilaha illallah. Tak boleh dia mengucapkannya. Apa yang dia katakan, semua orang terkejut. Menjelang sakratul maut dia ucapkan, a'tini ka'sam minal khamr. Ya Allah, a'tini ka'sam minal khamr. Kalau bahasa Malaysia, mai secawan arak, bukan mai secawan radik. Nah, itu boleh minum. Kan ada radik di Malaysia ini, HPA dulu. Saya minum. Mai secawan arak. Mati dalam kalimat itu. Bagaimana matinya? Su'ul khatimah. Jadi ada juga orang diceritakan seorang kiai mau mati diajarkan kalimat tauhid tak dapat. Apa yang dia ucapkan? Skakmat, 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 main catur. Tak pernah sholat. Bukan tak boleh main catur, dari pagi sampai pagi main catur aja.
Skakmat, mati orang dia buat langkah. Itulah kalimat terakhirnya. Nah, maka supaya akhir kehidupan kita indah, biasakanlah kebiasaan yang baik-baik. Ada jamaah saya, dia meninggal di masjid, akan sholat subuh. Ini sudah masa isya, kita boleh tambah masa sedikit, boleh ya? Boleh tuan dan puan ya. Ini penceramah datang jauh ini. Baik, jadi dia meninggal di masjid, akan sholat subuh. Nah, kebiasaannya di masjid 5 waktu. Nah, maka hati-hati. Siapa yang membiasakan hal yang baik-baik, dia akan merasakan kebaikan itu di saat kematiannya. Maka doa yang diajarkan Nabi tadi, wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka. Dan ya Rabb, tolonglah hamba, jadikanlah tadi sebaik-baik umur hamba pada akhirnya, sebaik-baik amal hamba pada penutupnya, sebaik-baik hari hamba di saat menghadapmu. Meninggal di hari Jumat, hari yang mulia. Allahumma firli ma madha, ampunkanlah ya Rabb dosa hamba yang lalu. Wa aslihli ma tabaqqa, dan tolonglah ya Rabb engkau perbaiki di sisa umur hamba yang masih ada ini. Amalkan doa husnul khatimah. Dan saya ada satu channel YouTube Tasawuf Qur'ani. Sila tuan dan puan boleh lihat. Saya selalu berbagi sharing kepada Pak Sobri. Mudah-mudahan boleh di-share di jamaah Masjid Jami An-Najah. Namanya channel Tasawuf Qur'ani. Boleh lihat. Itu yang terakhir tajuk saya, doa husnul khatimah. Hanya satu pesan saya, kalau sudah lihat YouTube-nya, jangan lupa diamalkan. Nah, lihat dan amalkan. Like and subscribe berikutnya. Tak penting, yang penting diamalkan. Itu doa husnul khatimah. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Allahumma gfirli ma madha wa aslihli ma tabaqqa. Kalau susah kali bahasa Arabnya, bahasa Melayu pun boleh juga. Mana yang boleh senang bacakan doa itu selepas sholat. Baik, ini yang pertama, ada 4 soalan. Soalan pertama, Allah minta kepada kita pertanggungjawaban, kemana engkau habiskan umur yang sudah aku berikan. Pertanggungjawabkan umur. Dan ingat, apapun yang kita buat, semua sudah dicatat Allah lewat malaikat. Surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kamilah sesungguhnya menghidupkan nanti semua manusia yang sudah mati, kami hidupkan. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami sudah catat apapun perilaku, perangai mereka, kejahatan mereka, kebaikan mereka, dosa mereka, semua sudah kami catat. Wa atharohum, bekas-bekas kaki mereka pun dicatat, bekas-bekas perbuatan mereka pun sudah dicatat. Tuan dan puan datang ke masjid ini, berjalan kaki, naik kereta, naik kendaraan, bekas-bekas langkah semua dicatat, tak ada yang tak dicatat. Di dunia orang boleh menghilangkan bekas kejahatannya. Mungkin CCTV boleh dikatakan sudah rusak, boleh ditutupin, tapi di hadapan Allah tidak ada. Semua sudah dicatat Allah, bahkan jejak-jejak rekam semua lengkap dalam pencatatan Allah SWT. Tidak ada yang luput. Maka hati-hati. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Hati-hati.
Dan ingat tuan dan puan, nanti di saat menjelang kematian, naza' sakharatul maut, lidah sudah keluh, udah pendek, bola mata nih tak ada lagi bayang-bayang, badan nih sudah mulai dingin, sakharatul maut. Hati-hati, mata ini, bola mata hitam nih tak ada bayang, itu tanda-tanda kematian. Nih kalau sekarang nih, kalau saya letak air mineral nih, ini ada gambar di bola mata hitam. Tapi orang yang dekat kematian tak ada lagi cahaya di bola mata hitam. Nah, ini boleh buatlah untuk diri sendiri, tapi jangan takut-takutin orang lain. Jangan nanti tuan dan puan lihat kawan sakit, tuan lihat bola mata dulu. Nampaknya tak ada lagi tuan, bayang-bayang nih. Nah, ada dekat tuan kematian, jangan. Ingatkan dia, ingatkan diri sendiri. Tuan dan puan dah sakit 7 hari 7 malam, batuk, demam tak baik-baik, tengok bola mata yang hitam, ada enggak bayang-bayang? Itu tanda-tanda kematian. Apalagi mendekati sakratul maut, lihat Quran surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hada, kamu seringkali melupakan saat-saat kematianmu. Hati-hati, fakashafna anka ghita'aka, maka pada saat menjelang kematianmu kami buka tirai-tirai yang menutupi matamu. Fabasaruka al-yawma hadid, pada hari itu pandangan matamu sangat tajam. Apa maksudnya? Kalau orang baik-baik seperti jamaah Masjid Jami' An-Najah nih, menjelang kematian Allah tunjukkan pintu sorga. Itulah tempat kembalimu. Bagaimana wajahnya pun tak berseri-seri saat kematiannya. Senyum menghadap Allah. Kenapa? Allah tunjukkan keindahan sorga. Tapi na'udzubillah wal'iyadu billah, ahli maksiat yang tidak bertaubat, menjelang kematiannya dia gelisah, cemas, ketakutan. Kenapa? Pakashafna angka ghita'aka, terbukalah, nampak pintu-pintu neraka yang menanti dirinya. Macam mana wajahnya pun tidak takut dan mengerikan. Penampakan itu terjadi. Nah, semua itu terpulang apa yang kita lakukan pada hari ini. Siapa yang menabur kebaikan-kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Maka hari ini tuan dan puan, tanamlah kebaikan-kebaikan itu. Tanamlah sebanyak-banyak kebaikan. Hablum minallah, hablum minan nas. Perbanyak berbuat baik, supaya nanti Allah tunjukkan keindahan dan wajah yang berseri-seri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, ada berapa soalan tadi? Ada 4 ya. Ini kalau diturutkan satu soalan 1 jam nih. 4 hal 4 jam, tak cukup masa kita. Nanti saya boleh kirim YouTube mungkin hanya 7 menit kesimpulan dari tausiah ini. Nanti mohon Tuan Haji Sobri atau mungkin kepada Ustadz Ishak ya, boleh saya akan share apa yang saya sampaikan malam ini dalam bentuk kesimpulan. Jadi boleh didengar mungkin 7-9 menit sahaja. Kalau ini mungkin hampir masa 1 jam, nanti ada yang lebih singkat. Boleh didengar sepanjang masa dan saya halalkan, boleh di-share kepada sesiapapun untuk mendengarkan itu, dan saya yakin orang dimanapun sudah mendengarkan itu. Saya buat dalam tajuk pengadilan, mahkamah akhirat. Nah itu tajuknya, mahkamah akhirat, nanti boleh didengar. Yang kedua, Allah akan minta pertanggungjawaban wa'an jasadihi fima ablahu. Allah minta pertanggungjawaban jasad, tubuh. Jadi maaf, memang ketika kita mati, jasad akan masuk ke kubur, memang, karena asal daripada tanah, dia kembali kepada tanah. Tapi tuan dan puan jangan lupa, roh yang Allah cabut
akan dikembalikan ke alam yang berbeda dengan kehidupan yang berbeza yang disebut alam barzakh yang tak pernah diketahui manusia. Alam kubur 2 meter kali 1 hanya tempat jasad saja. Apakah di situ? Tidak, di tempat yang berbeza namanya alam barzakh. Di sanalah manusia hidup setelah kematiannya. Bagaimana tubuh-tubuh yang hancur? Sangat mudah bagi Allah menciptakan yang baru. Kita lihat Al-Quran An-Nisa 56. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul azab. Setiap kali kulit, daging, tulang manusia sudah hancur, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan yang baru. Kenapa diganti Allah? Liyadukul azab. Kalau dia orang yang banyak dosa, biar dirasakannya azab. Dalam kajian tasawuf ada 2 macam ruh manusia setelah kematiannya. Ruh yang pertama, nafsul mutmainnah, itulah yang disebut ruh muna'amah. Ruh muna'amah, ruh yang mendapat nikmat di alam kubur. Itulah orang yang bahagia di alam barzah. Dialah yang mendapatkan raudhah mir riyadil jannah, taman dari taman sorga. Dia bahagia di alam barzah. Allah tunjukkan kebahagiaan. Tapi yang kedua, wal'iyadu billah, ada ruh orang yang banyak dosa dan mati tak bertaubat, namanya ruh mu'azzabah. Ruh mu'azzabah, ruh yang akan merasakan siksa di alam barzah. Ini ruh orang yang tak mau bertaubat sampai mati. Wal'iyadu billah. Nah, jadi sebenarnya orang-orang beriman ini tak perlu takut mati. Apalagi kalau bekalan sudah cukup. Tapi kadang-kadang kalau ditanya pun tak siap juga kita ini. Ini maaf, kalau tuan-tuan ditanya malaikat maut datang malam ini ke Sungai Prai ini, datang malaikat bertanya. Misalnya, Tuan, datang malaikat, macam mana nih? Menurut jadwal malam ini tiba masa Tuan akan saya cabut. Apa yang kalau boleh kita berdialog dengan malaikat? Apa yang kita jawab? Kalau Tuan ditanya, apa Tuan jawab? Oke atau jangan dulu, atau pending dulu? Apa jawaban Tuan? Malaikat maut kata, Tuan, ini sudah sampai masa. Kalau boleh negotiation, apa yang Tuan jawab? Oke atau tunda? Mungkin jawabannya tunda. Tapi ada juga yang katakan, oke, I'm ready, saya siap. Nah, terpulanglah kepada kita. Mana tahu sudah cukup bekalan kita. Nah, jadi tuan dan puan, jasad hancur. Tapi jasad-jasad kita ini, tangan semua, panca indera ini, semua akan diminta Allah pertanggungjawaban. Mana dalilnya? Surah Bani Israel 36. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan apa yang tersimpan di kedalaman hatimu, semua akan diminta Allah pertanggungjawaban. Plus surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti ini mulut ini karena suka berbohong, suka memfitnah, akan dikunci Allah ini. Wa tukallimuna aydihim. Ini tangan-tangan ini berbicara ini. Berapa banyak sedekah sudah pernah kita berikan? Berapa banyak tangan ini mengambil hak orang lain, tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Nih kaki-kaki yang sakit malam nih udah kita putar 2-3 kali. Kaki-kaki yang sakit nih akan bersaksi apa yang sudah kita lakukan. Ternyata ada pertanggungjawaban fisik dan psikis manusia. Maka selagi kita hidup,
manfaatkan tubuh kita, panca indera kita, selalu kita buat dalam kebaikan-kebaikan supaya selamat nanti mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala jasmani. Maka bersyukurlah tuan dan puan yang sering bangun di tepian malam di saat orang tertidur, tuan dan puan bangun tahajud. Bersyukurlah hari ini tuan dan puan yang kaki masih datang ke Masjid Jami An-Najah. Hari ini tuan dan puan berjamaah. Kenapa? Karena kita sadar hari ini kita di belakang imam. Suatu masa tuan dan puan akan ditempatkan di depan imam solat mayit. Maka sebelum di depan imam, biasakan di belakang imam. Ada orang tak pernah di belakang imam, begitu datang ke masjid langsung ke depan imam. Ini agaknya kurang sopan orang seperti ini. Maka selagi hidup biasakan di belakang imam. Nanti pada masa kematian kita diberi penghormatan langsung di depan imam solat mayit. Jasad ada pertanggungjawaban. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fihi. Allah akan minta pertanggungjawaban ilmu. Adakah kita sudah menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu fardu ain, wajib. Berdosa orang hidup yang tidak menuntut ilmu. Bahkan orang beramal ibadah tanpa ilmu juga tidak sempurna. Dan belajar tiada masa sampai akhir hayat. Dan yang lebih penting daripada itu, apa yang sudah kita amalkan dari ilmu. Malam ini tuan dan puan dapat kajian doa-doa. Sudahkah kita amalkan doa-doa itu, amalan-amalan itu? Makanya dikatakan dalam satu tulisan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaidnya, yang paling baik kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Sebaik-baik orang berilmu, bertambah ilmunya, bertambah dia amalkan ilmunya, bertambah rendah hatinya, bertambah sujudnya kepada Allah, bertambah pula sifat kasih sayangnya kepada manusia. Ilmu menjadi nur, cahaya yang membawa dia dalam kebaikan. Tuan dan puan, maaf, warisan yang paling baik tuan dan puan tinggalkan kepada zuriat, warisan yang paling baik adalah ilmu. Harta boleh, tapi harta akan berkurang. Bahkan tak jarang zuriat bertikai karena harta. Bahkan mereka mungkin berbunuh-bunuhan karena harta. Tapi kalau ilmu yang kita wariskan, tuan dan puan berikan zuriat anak-anak pendidikan, sekolahkan dia, baik pendidikan dunia, pendidikan agama, dia boleh hafal Quran, dia boleh pergi belajar ke UK, kemana-mana. Tapi dia juga adalah zuriat yang sujud kepada Allah. Dia nanti suatu masa mensolatkan ayah maknya di sini. Dia yang membacakan Quran, dia yang datang ziarah ke kubur, dia yang doa selepas solat 5 waktu. Semua itu akan ada kalau kita wariskan ilmu, apalagi ilmu agama yang kita wariskan itu. Hati-hati, zuriat kita hari ini, Malaysia, Indonesia, dan dunia dihadapkan pada banyak kejahatan yang sangat mengerikan. Kejahatan narkoba, drugs, minuman keras, judi online, prostitusi, perzinahan, LGBT, free sex. Inilah hantu dunia hari ini. Kalau tidak kita kawal zuriat kita, Allah akan tanya kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu dalam tafsir Ibnu Abbas. Naro itu majazi dan hakiki. Ada neraka majazi dunia ini, itulah yang tadi, drugs, free sex, LGBT, ya macam-macam kejahatan zuriat generasi bangsa hari ini. Selamatkan mereka. Dari mana? Ilmu. Masjid ini tempat mendidik zuriat kita. Kalau sudah zuriat kita cinta dengan masjid, dia cinta kepada Al-Quran, Allah akan angkat martabatnya.
Tapi kalau kita dan zuriat kita jauh dari Allah, hancur akan terjadi dalam kehidupan ini, kehancurannya. Nah, maka yang ketiga, pertanggungjawaban kita adalah ilmu. Terakhir yang keempat, dan ini yang juga sangat berat, wa ammalihi. Allah tanya harta. Dan harta ini ada dua yang Allah tanya, ada dua soalan. Min aina iktasabahu wa fima amfaqahu. Dari mana Tuhan dapat harta ini? Sumbernya dari mana? Halal, haram, dari mana? Dan untuk apa harta ini? Saya mau tanya nih, maaf Tuan dan Puan, adakah harta di bawah mati? Saya ingin dengar nih jawabannya. Gimana Tuan? Paham yang saya tanya? Adakah harta di bawah mati? Saya ulang, adakah harta di bawah mati? Ya, saya jawab. Ada 3 sifat harta. Harta yang hanya untuk dimakan, ini maaf, besok jadi kotoran, najis. Atau jadi penyakit kalau berlebihan. Itu satu. Harta yang hanya disimpan, simpan aja. Ini tak jarang menjadi rebutan, berebut, anak menantu cucu berebut. Benar tak ini? Satu lagi, harta yang dibelanjakan di jalan Allah, zakat, infak, sedekah, wakaf, bangun masjid, bangun pesantren, itu harta yang dibawa mati. Jadi kalau ditanya, adakah harta di bawah mati? Ada, selagi harta itu dibelanjakan di jalan Allah. Ini kalau di masjid biasanya ada tabung, tabung infak. Ini yang tadi Tuan masukkan dalam tabung. Saya tak tahulah pecahan berapa yang masuk, apakah yang 1 atau yang 100 atau yang 50. Yang masuk ke tabung itu harta yang dibawa mati. Maka yang dibawa mati jangan pecahan yang 1. Tak patut juga kita tunjukkan kepada Allah, sementara Allah banyak berbagi nikmatnya kepada kita. Maka harta-harta yang kita belanjakan itu harta yang akan dibawa mati. Tapi Allah akan tanya, dari mana? Maka hati-hati, jangan sembarang mencari harta. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap ini kerat daging tumbuh dari perkara-perkara yang haram, makanan haram, minuman haram, mendapatkan uang dari perbuatan haram, menzalimi orang, menipu orang, berbuat curang dalam dagang, macam-macam cara yang batil, samalah dia memasukkan bara neraka ke dalam perutnya. Hati-hati terkait harta. Allah tanya, dari mana engkau dapat sumber dan kemana engkau belanjakan itu. Inilah Tuan dan Puan, kajian kita pada malam hari ini tentang mahkamah akhirat, pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Dan resum kesimpulan ini nanti Tuan Haji Sobri tolong di-share dalam YouTube yang bertajuk Mahkamah Akhirat pada channel Tasawuf Qurani. Mudah-mudahan menambah ingatan dan ilmu bagi kita semua. Baik Tuan dan Puan, mungkin sampai di sini. Sekali lagi saya sampaikan alhamdulillah, dan saya bersyukur Allah mempertemukan kita setelah hampir 7 tahun. 26 September 2017 saya datang kemari, dan hari ini alhamdulillah bertemu di bulan Januari 2023. Moga-moga kalau sudah yang kedua, ada yang ketiga kali. Di lain masa kita boleh bertemu lagi. Semoga Allah memberikan kita umur yang barokah, rezeki yang halalan thayyiban, dan pada saatnya kita semua dalam golongan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.